Pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK 2024 diperkirakan akan dibuka besok Selasa tanggal 1 Oktober tahun 2024. Hal itu sesuai dengan jadwal yang dirilis Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Surat Nomor 6610 BKS pukul 4:01 SDK 2024 tertanggal tanggal 27 September tahun 2024 dan diteken PIT Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto. 4 kategori pelamar yang bisa mendaftar, yakni pelamar prioritas guru dan D4 Bidan Pendidik tahun 2023. Ex-tenaga honorer kategori 2 ex-THK 2. Tenaga non-ASN yang terdata dalam pangkalan data database BKN. Tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah termasuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah. Secara umum, cara daftar PPPK 2024 terdiri dari tahap pembuatan akun, memilih formasi dan instansi, dan mengunggah dokumen persyaratan di seskes.bkn.go.id. 1. Membuat akun SSCASN di https://seskes.bkn.go.id. 2. Mendaftar PPPK, klik tombol lanjutkan login. 3. Pendaftaran atau buka kembali portal SSCASN dan login dengan akun yang sudah didaftarkan. 4. Pada bagian pengisian biodata, baca dan pastikan nama sesuai dengan nama di ijazah. Data nama masih dapat diubah bersama email dan jenis kelamin. 5. Pada bagian memilih jenis seleksi dan mendaftar formasi, pilih jenis seleksi PPPK. 4. Pilih instansi dan jenis formasi. Centang kota jabatan tenaga kesehatan jika memilih PPPK kesehatan. Begitupun pilihan jabatan lainnya. 5. Klik pilih untuk memunculkan form isian lebih lanjut atau klik ulang untuk mengubah instansi dan formasi yang dipilih. Pilih lokasi formasi. 6. Pilih lokasi tes, jika diperbolehkan instansi. 7. Isi riwayat pekerjaan jika ada, atau klik tombol selanjutnya untuk langsung menuju tahap selanjutnya. 8. Unggah dokumen sesuai ketentuan instansi maupun ketentuan format. 9. Masuk ke bagian resume, baca dan cek lagi data-data yang sudah diisi. Jika belum yakin atau hendak memperbaiki data-data sebelumnya, klik sebelumnya. 10. Klik cetak kartu pendaftaran PPPK untuk mencetak kartu pendaftaran PPPK. Formasi PPPK 2024. Pengadaan PPPK 2024 diperuntukkan bagi pelamar prioritas ex-THK 2 sesuai database THK 2 di BKN, non-ASN terdata di database BKN, serta non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah. Pertanggal 22 Agustus tahun 2024 telah ditetapkan formasi PPPK sejumlah 1.031.554. Rincian formasi dapat dilihat saat pengumuman tiap masing-masing instansi. Teman langsung saja, tentunya berkaca dari surat edaran yang sudah dikeluarkan oleh BKN, bahwasanya pada tanggal 30 September besok, itu sudah mulai tahapan kegiatan untuk seleksi P3K 2024 yang diawali dengan pengumuman seleksi Bapak Ibu. Namun di video kali ini khusus kita akan membahas terkait dengan untuk pembuatan akun, karena penting untuk rekan-rekan ketahui, ada beberapa hal yang harus disiapkan oleh setiap pelamar dalam pembuatan akun SSCASN P3K di portal ASN BKN nantinya. Nah, langsung saja, hal yang pertama harus teman-teman persiapkan ya untuk semua calon pelamar P3K, baik untuk yang pendaftaran nanti di gelombang 1 ataupun di gelombang kedua ya, teman-teman. Nah, yang pertama adalah kartu keluarga. Silakan juga ini di-scan KTP-nya karena nanti akan di-upload ketika pembuatan akun P3K di portal SSCASN BKN, teman-teman. Kemudian yang ketiga ada ijazah. Selanjutnya adalah swafoto atau selfie, dan ini langsung teman-teman dilakukan swafoto atau selfie-nya melalui perangkat yang teman-teman gunakan saat membuat akun SSCASN P3K di portal SSCASN BKN nantinya. Jadi kami sarankan ketika pembuatan akun ataupun pendaftaran teman-teman menggunakan laptop ya, yang tentunya ada kamera atau webcamnya yang digunakan nanti untuk selfie dalam pembuatan akun teman-teman ataupun pendaftaran P3K 2024. Nah, selanjutnya ada yang terpenting ada juga nomor handphone
ya, nomor handphone. Pastikan teman-teman memasukkan nomor handphone yang aktif ketika proses pembuatan akun P3K di portal SSCSN BKN. Dan yang terakhir ya, untuk dipersiapkan dalam pembuatan akun ini adalah email aktif. Tentunya ini email pribadi teman-teman. Jadi pastikan teman-teman juga memiliki ataupun mengingat akun email yang aktif. Pastikan diingat lagi passwordnya yang akan digunakan nanti dalam pembuatan akun SSCSN P3K. Nah, di sini juga banyak dari teman-teman calon pelamar P3K yang bertanya, bagaimana Min kami yang sudah membuat akun P3K ataupun akun SSCSN pada saat proses pendaftaran CPNS dibuka beberapa waktu yang lalu. Nah, di sini sebenarnya sudah disampaikan ataupun dijawab langsung oleh BKN yang diposting di Instagramnya, teman-teman. Di sini sudah kita dapatkan penjelasannya ataupun postingannya. Disampaikan oleh BKN bahwasanya bagi teman-teman yang sudah terlanjur nih buat akun ya, buat yang mau melamar formasi P3K nanti tetapi sudah bikin akun di portal. Nah, sudah bikin akun di portal sudah terlanjur, itu pastikan. Nah, di sini di garis di bold ya tulisannya, pastikan tidak sampai submit atau resume agar bisa melamar saat pendaftaran P3K dibuka. Jadi bagi teman-teman yang hanya sampai membuat akun pada saat pendaftaran CPNS kemarin, itu bisa lanjut untuk pendaftaran P3K nanti ya teman-teman. Berbeda cerita kalau teman-teman pada saat pendaftaran CPNS yang lalu itu sudah langsung submit ataupun memilih formasi CPNS. Dan dalam artian teman-teman mengikuti langsung tahapan pendaftaran dari CPNS. Jadi itu tidak bisa lagi teman-teman. Karena di dalam Permen.PAN RB nomor 6 tahun 2024 itu dinyatakan bahwasanya pelamar hanya bisa memilih satu jenis pengadaan, baik itu CPNS maupun P3K. Jadi bagi teman-teman yang sudah terlanjur hanya membuat akun, itu insya Allah bisa teman-teman untuk lanjut ke pendaftaran P3K jika nanti pendaftaran sudah dibuka, insya Allah dibuka tanggal 1 Oktober nantinya. Nah, itu penjelasan yang kami dapatkan dari postingan BKN bagi teman-teman yang bertanyakan terkait dengan pembuatan akun ini. Nah, kita lanjut. Ini sedikit panduan yang akan kami berikan juga kepada teman-teman terkait dengan pembuatan akun. Nah, tentunya ketika pembuatan akun, kita menggunakan portal SSCSN BKN. Ya, ini ya teman-teman, portalnya, tampilan awalnya. Nanti ketika teman-teman sudah membuka, linknya adalah sscsn.bkn.go.id. Tentunya teman-teman akan memilih buat akun terlebih dahulu, teman-teman. Pastikan teman-teman mengklik buat akun di pojok kanan. Ya, sudah kami tandai di sini. Silakan lihat, diperhatikan teman-teman. Silakan klik buat akun, maka secara otomatis nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ini adalah langkah pertama. Langkah pertama ini adalah pengecekan identitas, teman-teman. Nah, ini tadi dokumen-dokumen yang kami sampaikan di awal tadi yang harus dipersiapkan untuk pembuatan akun. Ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencocokkan data pelamar ya dengan database Dukcapil, teman-teman. Jadi, makanya di sini ada keterangan perhatian. Penggunaan NIK dan data pribadi orang lain untuk mendaftar akun pada SSCSN merupakan tindak kejahatan dan akan mendapatkan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi apa saja yang diinputkan ketika pembuatan akun? Yang pertama teman-teman itu nomor induk kependudukan sesuai KTP, kemudian nomor kartu keluarga teman-teman silakan nanti diinputkan sesuaikan dengan nomor KK, nomor KTP-nya, kemudian nama lengkap sesuai KTP, tempat lahir sesuai KTP, tanggal lahir sesuai KTP, selanjutnya formatnya juga ada teman ya, teman-teman, tanggal, bulan, dan tahun, kemudian kabupaten kota tempat KTP diterbitkan. Nah, itu pastikan teman-teman juga membaca rambu-rambu yang ada setiap isiannya teman-teman. Kemudian nomor handphone aktif, ini pastikan nomor handphone yang diinput ini aktif ya sampai dengan proses seleksi selesai. Kemudian email ya, pastikan juga email yang diinput ini aktif sampai dengan proses seleksi selesai. Jika semuanya teman-teman sudah menginput datanya dan sudah dipastikan benar sesuai dengan data yang teman-teman miliki, silakan isi SAPCA di sini teman-teman ya. Baru klik lanjutkan. Nah, setelah klik lanjutkan, secara otomatis nanti tampilannya akan seperti ini. Ini adalah langkah kedua, yaitu langkah untuk melengkapi data untuk pendaftaran akun SSCSN 2024. Nah, nanti di sini secara otomatis ada yang sudah terinput data teman-teman, kemudian ada juga yang harus diinput lagi ya, diketikkan lagi. Karena di sini ada beberapa yang sudah terinput seperti nick, nama, nomor handphone, email. Nah, kemudian di sini yang jasa yang kami maksud tadi, pastikan nanti teman-teman masukkan nama teman-teman ataupun nama pelamar tanpa gelar ya sesuai yang tertulis pada ijazah teman-teman. Ya pastikan kemudian tempat lahir sesuai KTP, tanggal lahir, kemudian kabupaten kota lahir sesuai dengan ijazah ya juga diinputkan di sini, kemudian tanggal lahir sesuai dengan ijazah. Jadi pastikan teman-teman persiapkan ijazahnya juga. Selanjutnya teman-teman akan diminta nanti untuk membuat password, kemudian konfirmasi password yang akan digunakan login nantinya. Kemudian ada pertanyaan pengaman 1, pertanyaan pengaman 2. Pastikan pertanyaan dipilih diingat ya teman-teman, diingat jawabannya. Kemudian pastikannya passwordnya juga mudah diingat. Selanjutnya yang harus penting ya, terpentingnya juga di sini ada pemilihan jenis kelamin, kemudian contoh KTP yang benar. Nah, nanti di sini teman-teman silakan upload ya, silakan diupload scan KTP
teman-teman yang sudah dipersiapkan itu ukurannya maksimal 200 KB atau maksimal 2 MB dengan format di sini biasanya kalau scan ini JPG atau JPEG ya teman-teman untuk di scan. Nah kemudian ada juga swafoto teman-teman. Nah swafoto ini langsung ya, foto langsung diambil biasanya ketika kita membuat akun dan pastikan sesuaikan nanti dengan petunjuk untuk pembuatan akun. Lebih kurang contohnya seperti ini teman-teman ketika pembuatan akun untuk swap fotonya ya tampilan ketika teman-teman di depan laptop ataupun komputer. Nah, setelah selesai, teman-teman isikan captcha-nya, kemudian klik lanjutkan. Maka secara otomatis tampilannya akan seperti ini. Nah, ini adalah langkah ketiga, yang mana langkah ketiga ini adalah pengecekan ulang data dari teman-teman yang sudah diinputkan tadi. Nah, pastikan di sini sebelum akhiri pendaftaran akun ini, pastikan data teman-teman yang sudah dimasukkan itu sudah benar dan swafoto yang jelas, teman-teman. Jangan sampai blur wajahnya. Karena pengunggahan pas foto berlatar belakang merah akan dilakukan bersamaan dengan dokumen persyaratan lainnya setelah memilih formasi. Nah, jika ingin melakukan perbaikan data, klik tombol kembali teman-teman jika ingin melakukan perbaikan data di sini. Kemudian untuk memperbaiki data yang dimasukkan, jika Anda ingin mengakhiri pendaftaran akun, silakan klik untuk proses pendaftaran akunnya teman-teman. Ya, jadi silakan dicek lagi nicknya, nama sesuai KTP, nama lengkap sesuai ijazah tanpa gelar, tempat lahir sesuai KTP, tanggal lahir sesuai KTP-nya, tempat lahir sesuai ijazah, kemudian tanggal lahir sesuai ijazah, email, nomor handphone, silakan dicek kembali. Jika sudah valid, benar semua, baru teman-teman lanjutkan atau mengklik proses pendaftaran akun. Nah, nanti setelah teman-teman klik proses pendaftaran akun, maka akan ada menu konfirmasi. Nah, tujuannya ini untuk menyelesaikan proses pembuatan akun ya, teman-teman. Apakah data yang sudah diisi sesuai? Jika sudah sesuai, maka silakan teman-teman klik iya. Nanti secara otomatis tampilan akan seperti ini, yaitu pendaftaran akun ataupun langkah keempat ini pendaftaran selesai. Ya, ini contoh tampilannya. Jadi teman-teman silakan nanti mencetak informasi pendaftaran akunnya, silakan dicetak tampilannya lebih kurang seperti ini nanti teman-teman, yaitu kartu informasi akun sistem seleksi calon ASN 2024. Nah, setelah teman-teman mencetak, sudah diingat akun passwordnya untuk digunakan nanti login ketika melakukan pendaftaran. Nah, nanti baru teman-teman login lagi ya, login dari akun yang sudah dibuat untuk proses pendaftaran P3K 2024 dengan cara masukkan nick, kemudian masukkan password yang sudah dibuat tadi, masukkan captcha-nya, baru klik masukkan ketika pendaftaran P3K sudah dibuka. Jadi besok silakan dicek teman-teman karena sudah mulai berdasarkan jadwal yang sudah dikeluarkan 30 September itu adalah pengumuman seleksi. Nah, di sini teman-teman nanti melihat terkait dengan dokumen-dokumen pendaftaran yang harus dipersiapkan karena itu biasanya setiap instansi menyampaikan teman-teman. Misalnya di daerah teman-teman ada pengalaman kerja dan sebagainya, ijazah, silakan nanti dicek di setiap pengumuman instansi untuk pengumuman seleksinya karena di sana dilampirkan juga terkait dengan apa saja dokumen-dokumen yang harus teman-teman upload ketika pendaftaran P3K setelah membuat akun ini. Baik teman-teman. Nah, sebagai penjelasan terkait dengan pendaftaran P3K 2024, di sini juga ada penjelasan yang harus teman-teman ketahui, karena juga banyak ditanyakan apakah pelamar P3K nanti itu bisa pendaftarannya pindah instansi. Nah, di sini disampaikan teman-teman, honorer itu dilarang pindah instansi. Instansi di sini maksudnya daerah teman-teman ya, saat pendaftaran P3K 2024. Nah, penjelasan BKN intinya teman-teman dari yang sudah kami dapatkan informasinya, intinya honorer itu hanya bisa pindah satuan kerja perangkat daerah atau SKPD saat mendaftar dan bukan pindah instansi daerah. Artinya selama masih dalam satu daerah atau instansi kewenangan yang sama bisa saja. Nah, ini kami dapatkan penjelasan dari Pak Suarman ya teman-teman, kami kutip dari media yang harus teman-teman ketahui terkait dengan pendaftaran P3K 2024. Dan yang terpenting juga silakan teman-teman buka kembali Peraturan Menteri Pan-RB nomor 6 tahun 2024 terkait dengan pelamaran ini diatur dalam pasal 25. Ada beberapa poin penting yang harus pelamar ketahui bahwasanya pelamar itu hanya dapat melamar pada satu jenis pengadaan ASN, PNS atau P3K. PNS sudah berlalu, sudah lewat. Nah, sedangkan P3K lagi teman-teman. Jadi bagi teman-teman honorer yang sudah terlanjur mengikuti proses pendaftaran PNS sampai selesai ya, itu pastikan tidak bisa ikut lagi teman-teman P3K karena di sini sudah disampaikan di dalam peraturannya hanya bisa mengikuti atau melamar satu jenis pengadaan ASN pada tahun anggaran yang sama. Kemudian pelamar yang dimaksud pada ayat 3 ini hanya dapat melamar satu instansi. Nah, ini ada juga penjelasannya. Dan satu jenis jabatan dalam satu periode tahun anggaran. Kemudian dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tadi, diketahui melamar lebih dari satu instansi atau satu jenis pengadaan dan atau satu jenis jabatan atau menggunakan dua nomor identitas kependudukan yang berbeda yang bersangkutan dianggap gugur dan atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, teman-teman.
Nah, itulah terkait dengan beberapa peraturan-peraturan dan juga cara pembuatan akun SSJSN P3K yang harus teman-teman ketahui. Semoga dalam proses pendaftaran, teman-teman semua dilancarkan dalam proses pembuatan akun, pendaftaran, penginformasi, dan juga tahapan seleksi P3K 2024 nantinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.